Shalom, selamat siang. Kaget kan? Yang sebelah situ kaget. Oke, saya bisa minta kerjasamanya. Mungkin yang dipenuhi barisan di sini juga dong. Sebelah sini, mungkin bisa diisi dulu barisan sini. Maju aja dah, maju yang sebelah sini boleh maju. Supaya yang lainnya nanti bisa mengisi di belakang. Atau perlu digeret. Oke, Losogo terima kasih. Yang lain bisa mengikuti. Yang belakang-belakang mungkin Lose siapa jadinya lupa saya. Yosua. Nah, Lose Yosua bisa geser sini. Maafkan saya, lupa namanya. Ingat orangnya lupa namanya. Biasa lah ya. Lose, bisa geser ke sini, Se? Oke, siapa lagi nih? Oh, yang sini masih cukup. Oke, baik, selamat siang semuanya. Kita bersyukur di kesempatan siang hari ini dengan seberapa kita yang hadir, kita bersyukur. Juga selamat datang untuk Pak Tias Afandi dari Wow Ministry Jakarta. Beliau akan mengisi seminar 2 sesi dan nanti di jam 6 beliau akan membagikan renungan juga dalam acara Flowing Worship. Jadi saya harapkan untuk kita semuanya dapat mengikuti acara ini supaya kita pulang itu tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan bayang-bayang begitu ya, tapi kita bisa mendapatkan berkat yang bisa kita bagikan juga di tempat di mana kita boleh melayani, di mana kita bisa bergereja. Memulai akan seminar kita sesi yang pertama, mari saya undang kita semuanya dapat bangkit berdiri. Mari kita bersyukur pada Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik adanya bagi setiap kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan penuh sukacita mari kita kembali pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
kita sesi yang pertama dengan doa. Saya mohon dengan kasih Bapak Misael Ubik dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa pembukaan pada siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan kepada kami. Di mana pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti seminar pelayanan gereja di tempat ini ya Tuhan. Sebelum acara kami ini dimulai lebih jauh, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memimpin, menyiapkan hati setiap kami, supaya kami bisa mengikuti seluruh rangkaian acara kami pada siang hari ini, dari awal sampai selesai nanti malam. Tuhan memberkati semuanya. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan materi kepada kami. Engkau mengurapi beliau, memakai beliau menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai seminar kita, izinkan saya memperkenalkan dulu, ini pembicara kita ya, Bapak Tias Afandi dari Wow Ministry Jakarta. Nanti akan mengisi 2 sesi dan sekali lagi untuk acara Flowing Worship nanti malam. Nanti ada tanya jawab juga Pak ya. Oke, siap. Di sesi seminar ini kita bagi 2. Jadi nanti Bapak Tias Afandi akan membagikan sesi yang pertama tentang ibadah. Ya semuanya tentang ibadah lah ya. Bapak Ibu silakan, boleh ada yang pencatat, silakan ada yang mungkin memberikan pertanyaan, nanti dibuka, jadi silakan persiapkan pertanyaannya. Dan mungkin itu saja Pak, mungkin kita bisa mulai untuk sesi yang pertama ini. Pak Tias Afandi, persilakan. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan kepada Bapak Ibu semua mengenai pelayanan ibadah, dan kita akan bersama-sama nanti ada 2 session ke depan ya. Jadi ada 2 sesi, saya membagi di sesi yang pertama saya akan bicara mengenai filosofi utama dari pelayanan ibadah. Apa itu pelayanan ibadah? Nanti kita akan juga membahas mengenai liturgi di sesi pertama. Jadi di sesi pertama kita banyak bahas mengenai teorinya, ya bagaimana kita memahami sebuah pelayanan ibadah ini. Dan nanti di session yang kedua saya akan berbagi mengenai bagaimana kita memahami lagu, bagaimana menyanyikan sebuah lagu, bagaimana kita membawakan sebuah lagu ketika kita memimpin ibadah. Ya, di sini juga pasti ada penyanyi, para singer, WL, ada pemusik. Nanti itu di sesi yang kedua kita akan bahas mengenai hal yang lebih bersifat teknis ya. Jadi kurang lebih itu ya. Rekan-rekan panitia, boleh saya diberitahu waktu saya sampai jam berapa sesi ini? Biar saya bisa atur waktunya ya. Dan Bapak Ibu nanti kalau Anda nggak sempat mencatat, Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir karena slides yang saya share nanti boleh dibagikan ya ke para peserta. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu fokus mencatat detail, mungkin Anda cukup mencatat hal-hal yang mungkin Anda tidak ada di slide gitu ya, ada tambahan-tambahan tertentu nanti Bapak Ibu boleh catat. Kalau setelah selesai nanti akan dibagikan ya, jadi Anda nggak perlu khawatir selama mengikuti sesi ini ya. Coba bilang dulu sama kiri kanan, semangat, bilang gitu dulu ya. Oke, ya. Ya, karena beberapa jam ke depan ya, saya tahu jam 2 siang begini enaknya tidur siang, betul nggak ya? Ya, tapi Anda semua orang-orang yang luar biasa mengasihi dan mencintai Tuhan, makanya mau mendedikasikan waktu di siang bolong ini untuk belajar lebih lagi dalam melayani Tuhan ya. Oke. Nah,
Kita akan bersama-sama melihat, ya boleh slide saya ditampilkan ya. Kita akan bersama-sama masuk di session yang pertama. Di sesi pertama ini kita akan bicara mengenai filosofi dari pelayanan ibadah ya. Apa sih sebenarnya pelayanan ibadah? Bapak Ibu, selama ini mungkin Anda melayani sebagai liturgis atau Anda sebagai worship leader, mungkin Anda melayani sebagai musisi di gereja, mungkin Anda melayani sebagai singers, paduan suara, atau lain-lainnya. Dan hari ini di sesi pertama kita akan melihat apa filosofi, ya apa sih kebenaran di balik pelayanan ini. Saya mau sensus dulu sedikit ya, siapa di sini yang melayani sebagai worship leader atau liturgis, boleh angkat tangan. Nggak usah malu-malu karena satu gereja ini tahu ya. Silakan angkatnya tinggi-tinggi. Nah, oh banyak juga ya, lumayan banyak ya. Lalu mungkin yang melayani musik, para pemusik boleh angkat tangan. Oh, pemusiknya lebih sedikit ya daripada worship leader ya. Oke. Para singers mungkin yang bernyanyi di depan, boleh lambaikan tangannya. Oh ya, oke, banyak ya. Nah, ini yang belum angkat tangan nih apa nih? Yang belum angkat tangan apa pelayanannya? Hah? Multimedia, boleh multimedia, mana multimedia? Loh kok gak ada yang angkat tangan juga? Apa? Paduan suara mungkin? Ada paduan suara? Oh oke, lumayan banyak ya. Oke, ya. Ya, sesi pertama ini adalah untuk kita semua yang hadir di tempat ini karena kita akan berbicara mengenai filosofi dasar dari pelayanan yang Anda lakukan. Ya, selama ini sebenarnya Anda melayani tujuan utamanya apa, ya. Nah, saya ingin memulai membahas mengenai identitas terlebih dahulu, ya, identitas yang kita tidak boleh lupakan. Kenapa identitas menjadi begitu penting? Karena identitas itu selalu melahirkan aktivitas. Jadi nggak bisa terbalik ya. Bukan aktivitas kita yang melahirkan identitas kita. Tetapi identitaslah yang melahirkan aktivitas. Sama seperti seorang dokter. Bukan karena dia suka nyuntik makanya dia dibilang dokter. Betul nggak? Ya, tapi karena dia dokter makanya dia menyuntik. Karena dia dokter makanya dia ngapain lagi dokter kerjanya? Mendiagnosa, betul nggak ya? Ya Anda mau nggak didiagnosanya sama suster? Nggak mau dong, walaupun suster udah kerja di rumah sakit 50 tahun tuh susternya tuh. Ya tapi tetap tidak, karena identitas melahirkan apa? Aktivitas. Ya, makanya Bapak Ibu identitas yang paling penting yang Anda dan saya tidak boleh lupakan sebagai para pelayan-pelayan ibadah adalah identitas kita sebagai penyembah. Ya. Ingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apa yang Tuhan cari Bapak Ibu? Para penyembah. Ya, boleh kita buka Alkitab kita Yohanes 4 ayat 23. Saya enggak sediain di slide ya ayat ini. Anda boleh buka. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23. Sudah dapat semuanya? Oke ya. Saya nggak akan panjang bahas ayat ini karena besok ini jadi tema khotbah untuk ibadah besok. Ya, jadi nanti penjelasannya akan lebih panjang di ibadah minggu besok. Ya. Tetapi Bapak Ibu kita akan baca dulu bersama-sama ayat ini ya. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu dikatakan sebab Bapa menghendaki. Jadi kata menghendaki ini memang kurang tepat nih terjemahannya ya. Kalau nanti Anda punya Alkitab TB2, Bapak Ibu di Alkitab TB2 sudah diganti. Bukan menghendaki tapi mencari. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Jadi ada tipe-tipe penyembah tertentu. Dan ingat yang dicari oleh Bapa adalah apa? Penyembah-penyembah. Jadi kalau Tuhan hadir dalam ibadah kita, siapa yang percaya Tuhan hadir ketika kita ibadah? Nah, saya mau ajak Anda respon biar gak ngantuk ya. Ya, Bapak Ibu ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir ketika kita ibadah? Percaya dong. Ya, percayanya gini Bapak Ibu, masalahnya apa yang Tuhan cari?
Kenapa dia hadir di tengah-tengah kita? Apa yang Tuhan cari? Bapak Ibu, yang Tuhan cari adalah para penyembah-penyembah. Penyembah itu berarti aktivitasnya ngapain? Kalau identitasnya penyembah, maka aktivitasnya adalah apa? Menyembah harusnya. Betul nggak? Ya, kalau bicara penyembah, Bapak Ibu, penyembah ini bukan hanya yang ada di panggung loh. Tetapi penyembah ini adalah semua kita nih yang datang di dalam ibadah nih. Kita semua adalah penyembah, termasuk yang ada di atas mimbar ini. Termasuk yang ada di atas panggung ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, masalahnya kita seringkali ketika kita ada di depan, apakah kita melakukan penyembahan? Ini pertanyaan penting. Ada seorang penulis, dia bilang begini Bapak Ibu, para liturgis, para worship leader yang tadi angkat tangan, itu katanya biasanya orang-orang yang paling pintar di gereja. Jadi orang kalau nggak paling pintar di gereja nggak bisa tuh jadi liturgis. Kata penulis ini ya. Pertanyaannya kenapa dibilang begitu, betul nggak? Ya karena penulis ini berargumen gini. Karena worship leader itu dari semua pelayanan, worship leader itu yang kerjanya paling multitasking. Multitasking maksudnya apa? Dia mengerjakan banyak tugas di dalam satu kesempatan. Seorang WL itu dia harus nyanyi, betul nggak? Sambil nyanyi dia harus ngapain? Kasih kode. Mau kemana habis ini, betul nggak? Dia harus mikir mau ngomong apa habis ini, betul nggak? Dia harus berekspresi. Dia harus pimpin timnya. Dia harus lihat situasi jemaat. Nih jemaat udah nyanyi belum ya? Kalau belum nyanyi berarti dia mesti gimana, betul nggak? WL harus hafal lirik lagunya. Bayangin tuh. Berapa banyak pekerjaan dilakukan dalam satu kesempatan tuh. Dia harus nyanyi, dia harus mikir mau ngomong apa, dia harus kasih kode, dia harus lihat situasi jemaat, dia harus menyembah Tuhan. Saya mau tanya, dari semua tugas itu boleh nggak ada yang ketinggalan? Ada WL yang lupa ngasih kode, betul nggak? Karena saking asik nyanyi. Karena nggak gampang tuh multitasking ya. Tapi saya mau tanya, khususnya sama para worship leader yang ada di sini atau liturgis. Dari semua pekerjaan yang dilakukan worship leader ya, bernyanyi, kasih kode, berekspresi, lihat situasi jemaat sama menyembah Tuhan. Dari 5 tugas ini aja deh, tugas mana yang biasanya dilalaikan sama worship leader? Nyanyi, kasih kode, berekspresi, berkata-kata, sama menyembah Tuhan. Tugas yang mana yang biasanya dilupain? Yang mana? Menyembah ya. Kok saya nanya ini dari Sabang sampai Merauke jawabannya sama Bapak Ibu ya. Semua WL satu Indonesia ini ternyata masalahnya adalah apa? Mereka jago nyanyi, mereka jago ngasih kode, mereka jago berekspresi, tapi mereka tidak jago menyembah. Maka ironi sekali pemimpin penyembahan yang tidak menyembah. Kenapa Bapak Ibu banyak dari kita gagal dalam pelayanan ibadah? Karena jangan-jangan kita sendiri tidak menyembah. Bagaimana Anda bisa memimpin jemaat menyembah di saat Anda sendiri tidak menyembah? Padahal yang Tuhan cari adalah apa? Bukan penyanyi-penyanyi dalam ibadah. Yang Tuhan cari bukan pemusik-pemusik loh. Jangan lupa yang dicari sama Bapak adalah apa? Penyembah-penyembah. Jangan sampai Anda berdiri di depan, Anda menjadi penyanyi dan bukan penyembah. Jangan sampai Anda berdiri di mimbar, Anda menjadi pemusik saja dan Anda tidak menjadi penyembah. Oh Pak, masalahnya susah Pak. Saya stres Pak kalau di depan boro-boro nyembah Tuhan Pak. Intronya berapa panjang aja saya bingung Pak. Ya, lagunya banyak lagi, lirik lagunya mau ngomong apa. Belum lagi ada jemaat Pak yang sukanya ngeliatin saya melotot gitu ya. Ada gak di gereja ini Bapak Ibu ya? Dia gak mau nyanyi gitu ya. Dia kerjanya ngeliatin kita aja gitu kan. Sampai kita rasa salah tingkah di depan, betul gak? Ada gak di sini? Ada gak? Gak ada yang mau ngaku ya. Apa di gereja saya doang Bapak Ibu yang ada kayak begitu? Ya, kayaknya hampir saya temui di setiap gereja ada. Itu kabar baiknya ya, di semua gereja ada orang kayak begitu. Ya, mau lagu apapun. Kita pikir, oh lagunya kontemporer kali ya. Mungkin kalau him dia mau nyanyi. Dikasih lagu him, nyanyi gak? Enggak juga. Ya, emang dasar dia gak mau nyanyi aja begitu ya.
Pak, bagaimana saya bisa fokus nyembah? Saya stres. Saya baru naik aja bawaannya maunya langsung turun, betul nggak? Ya kan? Kalau bisa lagu 1, 2, 3, 4, 5 cepat beres gitu kan. Ya. Nah Bapak Ibu ini masalahnya nih. Pertanyaannya, apakah kita menghidupi identitas sebagai penyembah? Ya sebelum nanti kita bicara lebih dalam, Bapak Ibu pertanyaannya, apakah Anda adalah seorang penyembah? Dapatkah Anda dikatakan sebagai seorang penyembah? Kapan kita bisa bilang seseorang perokok? Kalau dia cuma nyobain rokok sekali dia buang, dia nggak pernah rokok lagi, itu perokok bukan? Bukan dong, betul nggak? Siapa perokok? Orang yang menjadikan merokok itu sebagai gaya hidupnya, betul nggak? Siapa pemabuk? Orang yang menjadikan mabuk-mabukan sebagai gaya hidup. Nah pertanyaan buat kita, siapa penyembah? Siapa penyembah Bapak Ibu? Seseorang yang menjadikan penyembahan kepada Tuhan sebagai apa? Gaya hidupnya. Nah ini pertanyaan penting buat Bapak Ibu semua yang melayani Tuhan. Apakah menyembah Tuhan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari? Karena begini, ketika penyembahan tidak menjadi gaya hidup, maka apa yang kita lakukan di depan adalah apa? Gaya-gayaan. Benar nggak? Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan kelihatan cinta Tuhan, tapi sebenarnya palsu. Kita bisa nyanyi di depan, ku mau cinta Yesus selamanya. Aduh, tapi malaikat di surga kalau lihat kita, bilangnya apa? Ah masa lu yang bener? Bukannya lu lebih cinta duit? Bukannya kamu lebih cinta yang lain? Bapak Ibu ini pertanyaan penting loh. Ya, Anda nggak usah jawab, Anda jawab dalam hati. Bapak Ibu, apakah Anda sudah menjadikan penyembahan sebagai gaya hidupmu? Karena ketika penyembahan bukan menjadi gaya hidupmu, jangan-jangan yang kau lakukan di depan adalah gaya-gayaan selama ini. Berapa banyak kita kelihatan cinta Tuhan, berapa banyak kita kelihatan begitu dekat sama Tuhan, padahal aslinya enggak demikian. Sehingga Bapak Ibu di awal dari pembinaan ini, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, ya, untuk menghidupi identitas sebagai penyembah. Sebab itu yang dicari sama Bapak. Bapak bukan mencari penyembahan, beda loh. Penyembahan dengan penyembah itu beda. Kalau penyembahan itu kan aktivitasnya. Ya, tapi kalau penyembah itu apa? Pribadinya. Bapak Ibu kalau yang dicari Bapak penyembahan, aduh penyembahan kita mah jauh dari sempurna. Setuju gak? Masalahnya gini loh Bapak Ibu, di surga, dari kekal sampai kekal, Allah Bapa itu kan menikmati penyembahan yang sempurna. Malaikat nyanyi ada gak salah lirik? Ada gak malaikat nyanyi ketinggian gak nyampe? Hah? Ada gak malaikat nyanyi salah masuk? Intronya kepanjangan gitu, salah masuk, ada gak? Kan gak kayak kita, betul ya? Bapak Ibu mau penyanyi paling top di dunia ini pun nyanyi, itu gak bisa ngalahin indahnya suara malaikat. Maka kalau yang Bapak cari musik di dalam ibadah kita, musik kita mah gak ada apa-apanya. Suara kita di dunia ini gak ada apa-apanya. Tapi jangan lupa yang dicari sama Bapak adalah pribadi-pribadi yang menyembah. Ya, sehingga saya ingin mengingatkan itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa memimpin orang menyembah kalau kita sendiri tidak menyembah. Menyembah belum tentu, bernyanyi belum tentu menyembah. Jangan salah. Bapak Ibu ketika orang nyanyi itu belum tentu nyembah loh. Karena banyak orang bisa nyanyi di mulutnya, tapi pikirannya apa? Nanti pulang gereja mau kemana ya? Kan bisa begitu kan? Ya, di pikirannya yang lain tuh. Maka orang yang bernyanyi belum tentu menyembah. Orang yang menyembah pasti bernyanyi, pasti. Ya, orang yang nyembah pasti dia nyanyi buat Tuhan.
Tapi orang yang nyanyi belum tentu menyembah. Makanya Bapak Ibu kita semua dipanggil untuk memimpin jemaat menyembah. Bukan memimpin jemaat bernyanyi. Anda jangan puas ketika melihat jemaat bernyanyi. Tapi kerinduan kita adalah apa? Jemaat sungguh-sungguh Bapak Ibu kalau mau memimpin jemaat nyanyi mah gampang. Pilih aja lagu-lagu yang simple. Coba kalau Anda nyanyi haleluya 12 kali semua orang nyanyi hari itu. Betul nggak? Pasti kan? Ya, tapi coba kalau Anda pilih lagunya him 5 bait, yang nyanyi dikit tuh. Kan begitu kan? Karena susah lagunya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu di awal sesi ini saya ingin mengingatkan kita bahwa kita perlu menghidupi identitas kita sebagai para penyembah ya. Anda nggak boleh lupa bahwa Anda dan saya adalah seorang penyembah. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Karena itu demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati terjadi kapan? Ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Bukan hanya sekedar 2 jam 1 minggu loh. Makanya kita perlu menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup baru itu adalah ibadah yang sejati. Karena kalau enggak cuma gaya-gayaan tuh. Tidak asli ya. Oke. Nah saya akan lanjut. Kita akan berbicara mengenai filosofi dari pelayanan ibadah. Ya Bapak Ibu waktu Anda berdiri di depan nih. Identitas kita tetap sama. Identitas kita nggak pernah berubah. Ya, identitas kita adalah sebagai seorang penyembah. Sama yang di panggung dengan yang di jemaat, semua sama-sama sebagai seorang penyembah. Tapi bedanya adalah aktivitas. Kalau jemaat datang ke ibadah untuk menyembah, kalau kita di depan ada aktivitas tambahan. Yaitu apa? Kita sedang memimpin umat Allah. Nah, kalau saya bicara memimpin, ini bukan hanya liturgis, ini bukan hanya worship leader. Karena sebenarnya kita semua pelayan-pelayan ibadah ini sedang berkolaborasi memimpin umat. Bapak Ibu petugas multimedia, itu worship leader dari belakang. WL sejago apapun, kalau dia nggak klik saya mau tanya, jemaat nyanyi nggak? Hah? Jemaat bisa nyanyi nggak? Ya kalau lagunya haleluya 12 kali bisa, betul nggak? Tapi coba kalau lagunya him tuh ada 4 bait, nyanyi gak jemaatnya? Gak nyanyi, betul gak? Jadi petugas multimedia Anda harus sadar bahwa Anda juga sebenarnya adalah seorang worship leader loh dari belakang. Ya, singers memimpin gak? Singers memimpin jemaat bernyanyi. Makanya singers harus nyanyi yang benar. Ada singer yang kalau WL-nya gak masuk dia gak mau masuk tuh. Ya sampai lagunya kelewat akhirnya, betul gak? Berapa singer kan demennya main aman tuh. Pokoknya kalau singernya nggak masuk dia nggak mau masuk gitu ya. Kalau WL-nya nggak masuk dia nggak mau masuk. Ya. Nah Bapak Ibu jangan lupa bahwa Anda adalah pemimpin. Soundman. Dia harus menyajikan suara yang sejernih mungkin, se-clear mungkin. Bayangin nggak kalau sepanjang ibadah dia feedback 3 kali, 4 kali aja Bapak Ibu. Itu feedback tuh paling nyebelin loh. Nggak enak loh di kuping, betul nggak? Nying gitu kan. Dan itu bikin orang belum tentu mau datang lagi besok-besok tuh ya gara-gara feedback yang berkali-kali. Karena itu annoying ya, itu menyebalkan gitu ya. Nah petugas multimedia juga. Jadi kita semua sedang berkolaborasi bersama-sama. Waktu Anda lagi melayani, Anda dapat tugas tambahan, Anda bukan hanya menyembah, tapi Anda juga sedang memimpin. Ya. Nah memimpin artinya menolong Bapak Ibu. To lead is to help. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda harus sadar bahwa pemimpin itu adalah untuk menolong. Ya, Bapak Ibu pemimpin itu bukan memerintah-merintah loh, hati-hati. Ya apalagi para liturgis nih, para worship leader ya. Anda tuh punya power yang luar biasa. Betul, saya harus kasih tahu. Para pelayan-pelayan ibadah Anda punya power yang luar biasa. Majelis gereja, penatua, kalau bikin keputusan, nggak semua jemaat setuju, bener nggak? Setuju nggak? Pasti ada aja yang komplain. Tapi coba kalau WL bilang gini, mari kita bangkit berdiri, ada nggak yang komplain? Semua pasti berdiri. Ya, apalagi kalau WL bilang gini, silakan duduk.
Wah, semuanya pasti duduk. Ya kan? Ya, sehingga Anda, para pelayan-pelayan Tuhan, Anda punya power yang luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa memimpin itu menolong, bukan memerintah-merintah. Kita sedang menolong orang yang kita pimpin untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kita semua memimpin pelayanan ibadah ini untuk menolong jemaat dengan apa? Menggugah mereka. Menggugah itu artinya menginspirasi. Ya, kalau terinspirasi artinya gini, saya mau melakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Jadi orang kalau terinspirasi nggak usah disuruh tuh. Karena dia melihat teladan yang luar biasa, makanya apa? Dia ngikut. Itu namanya inspired, terinspirasi. Beda dengan memaksa. Ada WL yang suka maksa jemaat. Ya ayo Bapak Ibu ya, yang gak gerak nanti saya panggil ke depan. Ada pernah gak tuh lihat WL yang kayak begitu tuh? Itu WL frustasi, betul gak? Ya, karena saking dia mau maksa jemaat, dia mengintimidasi jemaat itu namanya kan ya. Jadi akhirnya orang menyembah Tuhan itu bukan sukarela tuh, karena terpaksa. Kalau enggak kan nanti ditarik ke depan repot kan, betul enggak? Ya, itu namanya memaksa, bukan menggugah. Kalau menggugah itu adalah Anda jadi contoh, Anda jadi teladan, dan orang dengan sukarela tuh mau ngikut gitu loh. Enggak terpaksa, itu namanya inspired gitu. Lalu mendorong dan menjadi model bagi umat Allah untuk menjadi penyembah yang lebih baik lagi. Jadi tujuannya adalah kita rindu jemaat Tuhan. Setiap minggu menjadi penyembah yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi itulah filosofi utama dari pelayanan ibadah. Melayani artinya apa? Menolong. Jadi Bapak Ibu ini kata kunci yang gak boleh kita lepas. Ya, Anda mau melayani untuk menolong. Walaupun saya tahu ada berbagai macam orang melayani dengan berbagai motivasi. Ya, ada yang melayani karena untuk aktualisasi diri. Ada yang melayani karena apa? Hobi. Ada yang melayani karena mau dilihat orang. Wah, Bapak Ibu pelayanan di depan ini harus hati-hati loh ya. Ini pelayanan yang motivasinya bisa banyak nih. Kapan lagi Anda karaoke didengerin 200 orang, betul nggak? Ya, Anda yang hobi nyanyi ini bisa jadi aktualisasi diri loh ya. Karena Bapak Ibu kan kapan lagi kan? Anda yang hobi main piano, daripada main piano di rumah doang, betul nggak? Di sini dong. Banyak yang liatin, nanti pulang ada yang ucapin terima kasih. Tapi Bapak Ibu pertanyaannya, apakah itu tujuan utama dari pelayanan? Karena ketika itu kita lakukan, artinya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita perlu sekali lagi mengingat bahwa waktu Anda mau melayani Tuhan, spirit Anda adalah saya mau menolong. Anda ingin tolong jemaat menyembah dengan lebih baik. Anda ingin tolong jemaat bernyanyi dengan lebih baik. Anda ingin tolong jemaat hari ini mereka semua bisa mengalami perjumpaan dan pengalaman bersama dengan siapa? Tuhan. Di dalam ibadah. Ya, oke. Nah, kita akan melihat bersama-sama ya Bob Kauflin, seorang penulis, dia adalah seorang worship pastor, seorang gembala ibadah, ya seorang hamba Tuhan yang khusus mendalami tentang ibadah dan musik. Di dalam bukunya berjudul Worship Matters, dia mengatakan kalimat ini. Jadi Bapak Ibu kalimat yang saya tampilkan di depan ini adalah rangkuman yang saya rangkum dari buku yang dia tulis, ya. Bapak Ibu kalau sempat nanti Bapak Ibu boleh baca bukunya sangat baik. Judulnya Worship Matters, Anda dibeli di Tokopedia sudah ada, udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukunya ya, jadi bisa dibeli ya. Nah Bapak Ibu dari buku 300 halaman itu saya coba rangkumkan, jadi kalau Anda nggak sempat baca bukunya Anda dengerin aja sesi hari ini ya. Jadi ini sesi instannya nih ya. Dia mengatakan begini, seorang pemimpin penyembahan yang setia, seorang pelayan-pelayan ibadah yang setia ya, yaitu tugasnya adalah meninggikan kebesaran Allah dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus dengan memadukan firman Allah dan musik secara terampil. Oleh karenanya memotivasi jemaat untuk mewartakan Injil, menikmati kehadiran Tuhan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita harus ingat bahwa kita ini harus menjadi seorang hamba yang setia. Karena karakter yang paling utama dari seorang hamba adalah kesetiaan.
Kalau Anda mau cari karyawan, saya mau tanya, Anda cari karyawan yang pinter tapi kurang setia atau yang setia tapi kurang pinter? Nggak ada nih yang setia dan pinter ini nggak ada masalahnya. Betul nggak? Nggak ada ya. Anda pilih yang mana? Pinter tapi kurang setia atau setia tapi kurang pinter? Anda pilih yang setia. Karena kalau Anda cari karyawan yang pinter tapi kurang setia kan bahaya, betul nggak? Anda bisa ditipu sama dia nanti kan. Ya makanya kita lebih mencari hamba itu yang apa? Setia. Dan begitu pula Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang pinter. Tuhan tidak cari orang yang penuh talenta yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan cari orang yang apa? Setia. Di gereja kan gitu. Biasanya yang kurang punya talenta lebih setia. Dan orang-orang yang punya talentanya banyak, biasanya gimana tuh? Susah diatur. Iya apa iya? Iya loh. Saya tuh jadi worship pastor Bapak Ibu udah 12 tahun membina di gereja saya. Dan saya tahu bahwa orang-orang yang punya talenta luar biasa susah diatur. Orang-orang yang punya talenta luar biasa, waduh jadwalnya susah. Ya requirement-nya banyak, persyaratannya banyak kalau dia mau pelayanan. Tapi kalau yang talentanya biasa-biasa aja, biasanya apa? Lebih setia tuh. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu ya, karena percuma Anda punya talenta banyak, tapi kalau Anda tidak setia. Setia maksudnya apa sih? Apakah cuma datang terus? Setia apakah cuma nggak ingkar janji? Bapak Ibu menurut saya satu definisi penting dari kesetiaan. Kalau kita bicara setia artinya apa? Kita tidak melayani Tuhan semau kita, tapi kita harus melayani Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan. Anda nggak boleh loh jadi pemusik semaumu sendiri. Anda nggak bisa jadi pelayan Tuhan seenakmu sendiri. Tapi kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ngapain sih? Pelayanan ibadah ini nggak bisa seenakmu. Bapak Ibu Anda mentang-mentang pemusik, seleramu. Kadang-kadang gitu kan ya, oh saya jazz, oh saya rock, oh saya ballad maunya begini. Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam melayani Tuhan, kita harus kembali kepada seleranya Tuhan bukan selera kita. Kita nggak boleh lupa itu. Ya nggak boleh gaya-gayanya kita. Saya di gereja saya ajarkan semua worship leader, semua pemusik, ini bukan tentang gayamu. Ini bukan tentang kamu sedang mengaktualisasi dirimu. Ya, jangan lupa bahwa ini adalah pelayanan. Kita ingin membangun jemaat Tuhan melalui pelayanan ini. Sehingga penting sekali untuk kita melihat apa yang Tuhan mau. Tujuannya adalah untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Ini Anda nggak boleh lupa. Ya Bapak Ibu ya, filosofi utama dari pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu kita melayani, pulang yang harusnya diingat sama Tuhan itu siapa? Yang harusnya diingat sama jemaat siapa? Tuhan apa kita? Wih, tadi WL-nya bagus loh. Tapi jemaat gak ingat Tuhannya siapa? Saya mau tanya, Anda berhasil gak kalau kayak begitu pelayanan? Gak berhasil loh. Ya, karena keberhasilan pelayanan kita adalah ketika jemaat pulang, mereka ingat siapa Tuhan yang mereka sembah. Ya, Sidney Mohede dia bilang begini, seorang worship leader itu harus seperti ninja kata dia. Ninja itu artinya apa? Ninja itu dampaknya terasa tapi kehadirannya tak terasa. Kan kalau ninja itu kan kalau dia datang tiba-tiba ada yang mati aja satu ruangan tapi nggak kelihatan mana ninjanya gitu ya. Jadi maksudnya worship leader itu harusnya pulang kita dilupakan sama jemaat, tapi yang diingat sama jemaat adalah siapa? Tuhan yang disembah. Wah nggak gampang, ini konsepnya ngomongnya gampang tapi prakteknya nggak mudah nih. Karena pada dasarnya Bapak Ibu seringkali adalah yang lebih diingat sama jemaat pelayan-pelayannya daripada Tuhannya, betul nggak? Makanya kita semua harus punya sebuah filosofi ini. Bahwa Anda melayani untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Ya, jemaat harusnya makin termotivasi dengan Injil. Mereka makin menyukai hadirat Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nah, tujuan ini bisa tercapai kalau yang kita lakukan di depan kita sungguh-sungguh meninggikan Tuhan.
Bob Kauflin bilang begini, a faithful worship leader, seorang pemimpin ibadah yang setia, seorang pelayan ibadah yang setia. Dia yang dia lakukan adalah magnifies the greatness of God in Jesus Christ, dikatakan. Saya waktu mau terjemahin magnifies the greatness. Ya magnify itu kan membesarkan gitu ya. The greatness of God, membesarkan kebesaran Allah. Apakah kita sedang melebay-lebaykan Tuhan? Apakah para worship leader ini seperti seorang sales MLM yang lagi membesar-besarkan produknya? Ayo minum pil ini maka dalam 1 minggu Anda akan turun 10 kilo. Percaya nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang percaya tapi beli orang semua. Kan begitu kan? Ya. Apakah kita demikian Bapak Ibu? Tidak. Ya, Bapak Ibu dari kata magnify, Anda ingat yang namanya magnifying glass atau kaca pembesar. Saya mau tanya, apa tugas dari kaca pembesar? Apakah dia melebay-lebaykan sebuah objek? Atau kaca pembesar itu menolong kita melihat sebuah objek dengan lebih jelas, lebih clear, lebih detail. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jelas yang kedua. Ya, kaca pembesar itu bukan melebay-lebaykan, tapi kaca pembesar itu menolong kita melihat sebuah objek itu dengan lebih clear, lebih detail. Ya, saya ingat waktu saya SD, saya masuk ke lab biologi itu. Di lab biologi itu pakai mikroskop. Ya. Lalu waktu itu saya ingat saya bawa daun tuh. Daun yang ada di jalanan gitu ya. Lalu dimasuk di lab tuh disilet sedikit, dimasukin ke kaca, lalu dilihat pakai mikroskop. Waktu saya besarin dan makin besar gitu, makin di zoom. Lama-kelamaan tuh kelihatan bahkan sampai apa? Inti selnya, klorofilnya, zat hijau daunnya. Dan waktu saya lihat itu semua saya bilang gini, wow, ternyata daun yang tiap hari ada di pinggir jalan berserakan, itu bukan sesuatu yang biasa saja loh. Karena sebenarnya daun itu begitu rumit ya, di dalamnya itu ada klorofilnya, ada inti selnya, ada berbagai macam sel di sana. Sehingga saya bilang apa? Wow, kenapa? Karena kaca pembesar ini menolong saya melihat sebuah objek dengan lebih apa? Jelas. Nah, Bob Kauflin bilang begini, inilah tugas dari para pelayan ibadah. Kita semua diibaratkan jadi kaca pembesar. Di mana melalui kita, yang kita kerjakan di depan, yang kita lakukan ini semua, jemaat akhirnya melihat kemuliaan Tuhan itu dengan lebih apa? Jelas. Melalui lagu yang kita pilih, akhirnya jemaat melihat kemuliaan Tuhan dengan lebih jelas. Melalui cara kita bermusik, makanya gak boleh gaya-gayaan sendiri ya. Emang lagunya apa? Emang pesan lagunya apa nih? Ini penting banget. Bukan style music mana nih yang lagi ngetop sekarang. Ya bukan intronya kayak gini dong gitu ya. Bukan begitu nih. Tapi harusnya kan lagu ini bicara tentang apa? Karena harusnya tugas kita itu menjadi kaca pembesar diibaratkan ya. Dimana melalui apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya menolong jemaat melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya belajar prinsip ini mengubah saya dalam memimpin ibadah. Dulu saya kalau pilih lagu, saya cari lagu yang enak. Lagunya enak nih, jemaat nanti bisa nyanyi. Tapi setelah saya Bapak Ibu belajar prinsip ini, waktu saya pilih lagu, yang pertama bukan enaknya dulu. Tapi yang pertama akan saya lihat, bagaimana lagu ini menolong saya melihat kemuliaan Tuhan dengan jelas. Kalau saya pilih lagu tentang kebaikan Tuhan, saya akan cari lagu yang menceritakan kebaikan Tuhan dengan benar, dengan indah. Karena ketika kebaikan Tuhan itu diceritakan dengan indah dan benar di hadapan jemaat, jemaat akan melihat kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Sehingga karakter dan karya Tuhan itu harusnya menjadi fokus dari ibadah kita. Ya, hati-hati loh. Bapak Ibu ya, sekarang kita berhadapan dengan banyak lagu-lagu misalkan ya. Ada banyak lagu-lagu yang tidak bicara tentang Tuhan loh. Ada banyak lagu-lagu yang self-centered. Berpusat pada diri
sendiri. Nih, saya coba ya Bapak Ibu ya, saya nyanyiin satu lagu ini. Coba Anda imajinasikan ya, Tuhan yang seperti apa yang sedang diceritakan sama lagu ini. Lagu ini lagi cerita tentang Tuhan, atau lagu ini lagi cerita tentang kita. Ya, coba ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya mau tanya, Tuhan yang seperti apa yang diceritakan sama lagu ini? Ada nggak? Saya nggak bilang lagu ini jelek ya. Lagu ini bagus. Ini lagu komitmen, betul nggak? Nah bayangin nggak kalau Anda milih lagu di ibadah, 5 lagu, 5-5-nya lagu komitmen. Artinya apa? Ibadah ini tentang Tuhan atau ibadah ini jadi tentang kita? Nah ini pertanyaan penting. Makanya saya kalau pilih lagu, saya akan lihat. Lagu ini bicara tentang Tuhan seperti apa? Karakter dan karya Tuhan yang mana nih yang lagi dinyanyikan sama lagu ini? Karena hati-hati Bapak Ibu. Kita seringkali kalau ingin mengajak jemaat menyembah, kan satu kerinduan kita kan, jemaat mengalami Tuhan, betul nggak? Anda rindu nggak menolong jemaat mengalami Tuhan? Rindu dong, ya. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, emang mengalami Tuhan dalam ibadah kayak apa sih? Mengalami Tuhan kayak apa? Siapa yang pernah ngalamin Tuhan? Lagi ibadah? Ini nggak pernah semua ya? Siapa yang pernah? Saya pernah ngalamin Tuhan dalam ibadah. Emang ngalamin Tuhan tuh kayak apa? Mengalami Tuhan kayak apa? Merinding Pak. Ya, saya bilang sama WL, kalau kamu mau merinding mah gampang. Gak usah pakai chord macem-macem. AC aja dinginin semua juga jemaat merinding. Betul dong? Ya. Makanya Bapak Ibu ya kalau Anda pergi ke mega church yang ada di Surabaya, di Jakarta, itu AC-nya dingin-dingin rata-rata. Bener deh, Anda kalau pergi ke sana mesti pakai jaket tebel. Anda rasa nggak? Ya, mungkin ya memang yang satu ya jemaatnya jadi keren-keren lah. Ya kalau hari Minggu kan karena pakai jaket semua kan. Ya jadi keren jemaatnya dong yang datang. Ya, plus ditambah lagi apa? Gampang merinding. Ya, makanya kita pulang bilang apa? Wah luar biasa sekali gereja tadi gitu kan. Bapak Ibu jangan lupa loh ya, luar biasanya sebuah gereja tuh kadang-kadang ada efek-efek teknologi juga loh. Ya karena ada videotronnya yang segede gaban di depan, gimana kita nggak rasa seperti di surga, betul nggak? Ya apalagi ketika Anda menyembah bersama 20.000 orang bersama-sama, gimana nggak merinding tuh. Itu WL nggak usah susah-susah kalau 20.000 orang mah. Sekali nyanyi juga semua orang nyanyi rasanya udah kayak di surga, betul nggak? Ya jangan ketipu loh Bapak Ibu ya. Apa tandanya orang mengalami Tuhan? Merinding tadi apalagi? Hah? Nangis? Ada WL yang kalau dia lagi mimpin lihat jemaat nangis dia merasa bangga. Wah saya penuh urapan nih. Tadi ada 5 yang nangis, dihitungin loh sama dia loh. Yang nangis ada berapa dihitungin. Ya 5 yang nangis tadi, dia ingat tuh siapa aja yang nangis dia ingat. Ya, apakah nangis Bapak Ibu? Belum tentu loh. Ya belum tentu loh. Ya, saya mau tanya ya, Bu, Ibu namanya siapa Bu? Siapa? Ibu Mia. Ya ini contoh doang Bu ya. Misalkanlah Ibu Mia nih ya. Suaminya udah 10 hari gak pulang-pulang. Misalkan doang, cuma misalkan. Ya. Ngecek rekening duit habis Bu. Waduh. Anak sakit. Saya mau tanya, Ibu Mia berbeban berat gak? Bebannya berat dong. Ya. Datanglah dia ke ibadah. Lalu WL nyanyi lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya mau tanya, nangis gak? Hah? Nangis gak Ibu Mia? Nangis dong, betul gak? Tapi saya mau tanya, kenapa dia nangis? Nah,
Jadi gini, Bapak Ibu kalau Anda lagi mimpin ibadah lihat banyak jemaat nangis, itu belum tentu ngalamin Tuhan loh. Bisa jadi cicilan belum kebayar. Ya kan? Ya. Nah kalau Anda pengen jemaat banyak nangis, minta jadwalnya minggu ketiga, minggu keempat. Kenapa? Karena kalau minggu pertama, minggu kedua, angkat tangannya nggak tinggi. Karena belum butuh Tuhan. Ya, tapi kalau Anda pengen jemaat butuh Tuhan begitu, biasa kalau duit mulai habis, angkat tangan makin tinggi, betul nggak? Ya, makanya minggu ketiga, minggu keempat gereja lebih rame tuh. Ya, apalagi kalau long weekend, hati-hati itu. Ya long weekendnya awal bulan lagi, udah kabur semua kan. Liburan semua. Ya, jadi Bapak Ibu mengalami Tuhan, apakah menangis pasti mengalami Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi menurut saya begini, mengalami pribadi itu selalu identik dengan karakter dan karyanya. Sama seperti gini, Anda kalau ketemu dengan si tukang minta bayarin makan, tahu nggak? Punya nggak teman yang begitu? Dia nggak pernah mau ke kasir gitu ya. Ya kan ya. Dia kalau makan selalu nunggu aja gitu. Nah Anda kalau udah ketemu dia artinya apa? Duitnya mesti bawa banyakan. Karena kalau enggak kacau. Ya kan? Tapi sebaliknya nih. Anda ketemu dengan si tukang traktir makan. Tiap ketemu dia apa yang Anda rasakan? Duit Anda nggak laku. Betul nggak? Kenapa? Karena Anda pasti dibayarin sama dia. Karena begini. Perjumpaan kita dengan pribadi itu selalu identik dengan karakter dan karyanya. Saya nggak seneng kalau jemaat begini, Pak, wah tadi Bapak mimpinnya luar biasa loh Pak, enak banget Pak tadi. Oh emang tadi Ibu gimana? Emang tadinya lagunya lagu apa Bu yang Ibu mengalami Tuhan? Nggak tahu Pak lagunya apa. Pokoknya tadi luar biasa aja. Nah ini perlu hati-hati nih. Kenapa? Karena musik itu sepowerful itu. Mengalami musik dengan mengalami Tuhan dalam ibadah, itu bedanya kadang-kadang apa? Tipis loh. Ya, saya penggemar drakor. Saya hobinya nonton drakor, drama Korea. Ya, dari zaman Winter Sonata, tahu nggak? Ada yang nggak yang tahu Winter Sonata di sini? Nah, umurnya ketahuan tuh. Itu nggak mungkin di bawah 30, itu pasti di atas 40 lah kurang lebih. Ya, kalau udah nontonnya Winter Sonata, betul nggak? Ya dulu itu zaman-zamannya baru-baru drakor ngetop ya, Winter Sonata, Endless Love tuh ya, Song Hye Kyo segala macem ya. Wah itu kan film-film yang kalau kita nonton harus siap-siap tisu aja pokoknya. Pasti nangis, betul nggak ya? Itu soundtracknya kalau udah lagi main, ada satu soundtracknya yang kalau udah adegannya lagi ini terus soundtracknya keluar di situ, ya. My Memory, saya suka banget tuh lagu itu. Modu Gyo, itu ada nggak tahu lagu bahasa Korea. Tapi waktu lagu itu dimainin, air mata saya bisa keluar loh. Padahal saya nggak tahu tuh lirik artinya apa. Betul nggak? Gue nggak tahu itu liriknya apa artinya, saya nggak tahu, mana tahu lagu happy, nggak taunya saya nangis di situ kan. Karena musik itu sangat powerful. Kita bisa tipu jemaat dengan musik-musik, dengan aransemen-aransemen yang tertentu, membuat orang rasa terbergelora. Dan akhirnya nanti pergi ke gereja dengan pergi ke bar, pergi ke gereja dengan pergi ke diskotik, pergi ke gereja dengan pergi ke kafe. Itu bisa jadi nggak beda jauh loh Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati. Karena mengalami musik dengan mengalami Tuhan itu beda. Tapi saya seneng nih kalau pulang jemaat ada yang nyamperin, Pak thank you ya Pak. Lagu tadi mengingatkan saya Pak bahwa saya punya Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan saya. Itu namanya jemaat mengalami Tuhan. Pak terima kasih ya Pak. Lagu tadi mengingatkan kepada saya Pak bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat hidup saya. Itu namanya jemaat mengalami Tuhan. Makanya kalau Anda pilih lagu, Anda kalau mau pilih lagu tentang kekudusan Tuhan, Anda cari lagu yang menggambarkan kekudusan Tuhan dengan begitu indah, dengan begitu benar. Kalau Anda mau mencari lagu yang berbicara tentang kebaikan Tuhan, Anda cari lagu yang menceritakan kebaikan Tuhan dengan sebaik-baiknya.
Jadi bukan cuma enak apa enggak enak lagunya, Anda perlu berhati-hati. Apalagi Bapak Ibu dengan musik-musik pop. Itu banyak loh ya, Anda perlu hati-hati, nanti di sesi berikutnya ya saya akan kasih banyak contoh ya. Bapak Ibu ya, ada banyak lagu-lagu yang mungkin enak, mungkin selama ini kita nyanyikan, tapi kita perlu pikirin ulang lirik-liriknya. Karena itu bisa jadi bahwa kita punya pemahaman yang salah tentang Tuhan ya. Oke, jadi lagu, kata-kata, bacaan, ekspresi, kreativitas kita tujuannya adalah untuk membawa jemaat bertemu dengan apa? Karakter dan karya Tuhan. Ketemu secara pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, Nicholas Walter Storff, seorang teolog, dia bilang begini, dalam sebuah ibadah yang baik, setidaknya ada 3 karakter Allah. Kan gak mungkin ya semua karakter Allah kita nyanyikan dalam satu ibadah. Ya, kalau semua karakter mesti dinyanyikan, mesti dibicarakan, itu ibadah kita bisa 10 jam gak kelar-kelar tuh, betul gak ya? Tapi ibadah kita kan hanya 1,5 jam, 2 jam maksimal ya. Maka minimal dia bilang harus ada 3. 3 ini harus ada. Yang pertama adalah kasih Allah, yang kedua adalah kesucian Allah, dan yang ketiga adalah kemuliaan Allah. 3-tiganya ini harus ada. Makanya Anda perhatikan tiap kali kita ibadah hari Minggu pasti kita ngomongin kasih Allah. Allah yang menerima kita, mengampuni kita, mengasihi kita ya. Pasti kita bicara tentang apa? Kesucian. Dia layak disembah ya. Dia Allah yang kudus, suci, mulia. Itu pasti semua dibicarakan. Kenapa ini semua penting? Karena begini. Ketika kita mengingat akan kasih Allah, di hati kita akan terbit rasa sukacita dan syukur. Ketika kita mengingat akan kekudusan, kesucian Allah, di hati kita akan muncul apa? Gentar, hormat, takut akan Tuhan di situ. Dan ketika kemuliaan Allah ditampilkan dalam ibadah, maka kita akan penuh dengan kekaguman. Nah, begini Bapak Ibu prinsipnya. Ketika hati kita penuh dengan syukur, baru dari situlah mengalir sebuah penyembahan yang sejati. Jadi gak bisa dibalik nih. Penyembahan sifatnya tuh dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, itu beda. Ya, jadi begini, penyembahan itu adalah ekspresi cinta. Ekspresi di dalam bahasa Inggris itu expression, itu dari 2 kata sebenarnya. Ya akar katanya kan express ya. Express itu dari 2 kata, ex itu luar, press itu tekan. Jadi expression adalah sesuatu yang di dalam, yang ditekan keluar. Ekspresi artinya apa? Rasa cinta di dalam nih yang meluap keluar. Lawannya apa? Impresi. Kalau impresi itu apa? Kesan. Anda hari ini ketemu saya, Anda dapat kesan. Tapi bukan aslinya saya. Kalau ekspresi itu asli. Yang dari dalam diluapkan keluar. Jadi begini loh Bapak Ibu. Penyembahan itu apa sih? Rasa cinta di dalam, yang saking cintanya kita gak bisa tahan, makanya terekspresikan keluar. Makanya waktu saya nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini tuh adalah apa? Rasa cinta yang di dalam, yang meluap keluar. Dan memang kita manusia didesain sama Tuhan sebagai makhluk yang berekspresi. Betul gak? Ya, saya gak tahu Bapak Ibu di Banyuwangi ini makanan khasnya apa ya. Tapi Bali deh misalkan sebelah. Ya saya baru 2 minggu lalu dari Bali Bapak Ibu ya. Saya tiap kali ke Bali makannya tahu dong Bapak Ibu apa? Babi guling, betul gak ya? Saya tiap kali makan babi guling yang cuma setahun sekali, setahun 2 kali itu ya. Kalau di Jakarta saya gak mau makan babi guling, kenapa? Pasti palsu soalnya gitu. Jadi nanti aja tunggu di Bali gitu ya. Nah saya kalau sampai Bali, waktu saya masukin sendokan pertama babi guling ke mulut saya, ya, saya tidak bisa tinggal diam. Kenapa? Karena ekspresi saya pasti akan kelihatan. Betul nggak? Kalau Anda makan makanan enak ya, baru suapan pertama, bagaimana ekspresinya? Enak banget, betul nggak ya? Nah Bapak Ibu gini, kita
itu secara natur sudah didesain begitu sama Tuhan. Anda nggak bisa diem kalau mengalami sesuatu yang luar biasa. Begitu pula ketika Anda berjumpa dengan Tuhan dan Anda mengalami Tuhan kita luar biasa. Mulut kita tidak bisa diem. Makanya ketika hati bersuka cita, mulut akan bernyanyi buat Tuhan. Ketika hati kita hormat gentar akan Tuhan, itu akan mengalir dalam penyembahan. Ketika ada rasa kagum kepada Tuhan di dalam, maka itu akan mengalirlah sebuah penyembahan. Jadi Bapak Ibu yang kita kerjakan nih sebagai pelayan-pelayan ibadah, menolong jemaat, melihat kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Lagu yang kita nyanyikan. Makanya kalau nyanyi jangan setengah-setengah. Bagaimana jemaat bisa lihat kesetiaan Tuhan kalau cara nyanyi Anda kayak orang belum makan 2 hari, betul nggak? Ada kan singer yang nyanyi, aduh suaranya pelit banget, iya kan? Makanya Bapak Ibu kalau Anda main musik jangan sembarangan tuh. Tapi kan Anda ingin kan menceritakan kepada jemaat kita punya Tuhan yang mulia, kita punya Tuhan yang besar. Maka waktu Anda main musik pastikan Anda kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena dari situlah ketika kemuliaan Tuhan itu tampil, penyembahan akan mengalir. Mulainya dari mana? Kemuliaan Tuhan yang ditampilkan. Nah itu adalah tugas kita. Makanya waktu pilih lagu, waktu pilih kata-kata, petugas multimedia, waktu bikin slide yang apa? Yang baik. Saya pernah satu kali ya khotbah di kebaktian remaja nih, ini remaja konteksnya ya, anak SMP, SMA. Lagu sebelum khotbah bagus ya. Kudus, kudus engkau Allah maha kuasa. Oh, lagunya bagus, megah ya. Tahu nggak di slide gambarnya apa? Ikan koki lagi berenang. Ya, saya sampai gini loh, aduh. Tapi gini ya, pas saya nengok, ya namanya juga anak-anak ya kan ya. Masa mau dimarahin, betul gak ya? Ya dia juga gak ngerti gitu kan ya. Ya itu, makanya Bapak Ibu harusnya petugas multimedia itu kalau dia milih background, dia akan pilih background yang baik dong. Lagu ini bicara apa? Lagu ini ngomong apa? Maka harusnya suasana apa yang ditampilkan dalam ibadah? Pemain musik udah tahu lagunya tentang kemegahan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Maka mainnya jangan lemes-lemes dong, betul gak? Anda harus ekspresikan dengan aransemen yang dibikin kan. Jadi aransemen dengan pesan itu kan harusnya kawin. Indah gitu kan. Itu namanya harmonis. Antara pesan dengan apa? Ekspresi kita. Sehingga ini panggilan buat setiap kita semua. Ya, yaitu untuk apa? Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan ibadah, Anda bukan hanya dipanggil untuk mendalami ilmu bermusikmu, ilmu bernyanyimu, tapi yang pertama-tama adalah apa? Kita semua dipanggil untuk menyelami kebesaran dan kemuliaan Allah. Karena apa? Semakin Anda kenal Tuhan, Anda akan semakin sayang sama dia. Setuju gak Bapak Ibu? Ya pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Beda sama manusia ya. Manusia makin kita kenal, makin empet liatnya, betul gak? Iya kan ya. Manusia kan kalau makin kita kenal bisa makin jijik loh liatnya. Tapi kalau sama Tuhan, makin Anda kenal, gini Bapak Ibu, makin Anda kenal kasihnya, Anda akan tahu bahwa kasihnya itu begitu tinggi, lebar, dalam, dan luas. Karena saya ingin beritahu Bapak Ibu, pengenalanmu akan kasih Allah hari ini itu belum seberapa. Jangan lupa, karena kasihnya tak terbatas. Artinya, mau 80 tahun hidupmu, 90 tahun hidupmu di dunia ini engkau dedikasikan untuk mengenal kasih Tuhan. Pengenalanmu akan kasih Tuhan akan selalu kurang. Semakin Anda mau mengenal kebesaran Tuhan, Anda akan semakin melihat dirimu makin hari makin kecil.
kecil di hadapan Tuhan. Semakin Anda mengenali kekudusan Tuhan, kita pun makin melihat diri kita bukan makin hebat loh, diri kita makin kotor di hadapan Tuhan. Karena itu menyelami Tuhan. Dan saya Bapak Ibu, ketika saya makin mengenal dan mengenal Tuhan lebih dalam, hidup saya berubah loh. Jadi masalah hari-hari ini di dalam ibadah, bukan musiknya kurang bagus. Kadang-kadang gereja hanya pikirnya urusan kemasan. Yuk ganti alat musiknya, yuk kita ganti sound systemnya. Yuk kita ganti videotron yang gede-gede di depan. Kita cuma pikirnya itu doang. Gak salah Bapak Ibu, saya gak mengatakan bahwa videotron itu gak bagus ya. Karena kalau kan bagus kan gitu ya. Sound system yang bagus pasti bagus dong, apalagi buat rumah Tuhan kita harus kasih yang terbaik, betul gak? Ya. Tapi jangan sampai kita hanya mikirin itu doang. Kenapa? Karena masalah kemerosotan rohani bukan karena kurang pemusik, tapi karena kurang kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itu masalah orang Kristen sekarang. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu terlalu dangkal. Bapak Ibu, saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Dan pengenalan bersama dengan Tuhan itu yang membentuk saya menjadi seorang penyembah sampai hari ini. Ya, saya dulu tuh gak kenal apa artinya Allah Bapa. Apa sih artinya Allah itu menjadi Bapa buat saya. Tapi saya kenal itu ketika umur 15 tahun papa saya meninggal dunia. Jadi waktu saya umur 15 papa saya meninggal dunia. Dan ternyata waktu papa saya meninggal dunia, hidup saya berubah 180 derajat. Tadinya saya anak manja, yang dimanja sama papa saya dengan berbagai macam fasilitas. Ya, saya pergi ke sekolah diantar supir. Papa saya orang yang royal ya, jadi dia itu kalau saya minta uang jajan itu gak pernah, uang jajan saya tiap hari gak pernah ada patokannya gitu loh. Kan ada yang 10.000 sehari gitu kan, tiap hari dikasih 10.000 ya. Kalau saya dengan papa saya, Pak minta uang jajan, ambil di dompet. Dan saya bisa ambil sebebasnya, papa saya gak pernah lihat juga saya ngambil berapa. Karena di dompetnya uangnya tebel. Dia punya dulu zamannya 50 ribuan, belum 100 ribuan ya. 50 ribuan itu banyak, jadi kalau saya mau ambil sekali ngambil 3-4 lembar. Dan itu bayangin ya, itu tahun 98, sebelum 98 itu kejadian ya. Jadi bayangin hidup saya tuh begitu enak, saya pergi ke sekolah bisa bawa 150 ribu satu hari dan bisa habis. Waktu itu Indomie 5.000, jadi saya bisa beli 30 mangkok Indomie di sekolah gitu ya. Pas papa saya meninggal, hidup berubah. Kenapa? Karena ternyata dia cuma ninggalin 200 ribu di dompet plus utang. Jadi selama ini kita nggak tahu kalau papa kita tuh nggak punya duit sebenarnya. Karena yang saya tahu, yang mama saya tahu semuanya ada gitu ya. Akhirnya hidup saya berubah 180 derajat. Dari yang tadinya saya suka nebengin teman-teman pulang, sekarang saya ikut naik angkot sama mereka. Wah itu gak gampang loh. Buat saya gak mudah pada waktu itu. Dan ada satu titik, di saat keuangan mama saya itu benar-benar sampai nol. Sampai mama saya bilang gini, kalian hari ini gak usah sekolah dulu ya. Kenapa? Karena lebih baik mama yang pergi kerja, ongkosnya buat mama pergi kerja daripada buat kalian pergi sekolah. Karena kalau mama pergi kerja besok mama bisa punya duit. Dan hari itu saya ingat Bapak Ibu, saya nangis sama adik saya. Ya ketika anak-anak lain dibilang gak usah sekolah seneng, saya kalau dibilang gak usah sekolah sama adik saya tuh sedih. Sedihnya bukan cuma karena gak sekolahnya ya, tapi saya sedih itu karena kok hidup kami sampai semenyedihkan ini. Hari itu ongkos pergi ke sekolah 1.500. Saya biasanya bawa 150 ribu ke sekolah, ini 1.500 aja mama saya gak punya. Saya sedih, tapi saya ingat satu kalimat ya. Saya bersyukur Bapak Ibu ya karena mama saya adalah seorang yang begitu mencintai Tuhan. Dan mama saya bilang gini sama saya, Tias, kamu gak usah sedih. Kita harus beriman dan percaya. Karena walaupun kita sudah tidak punya papa di dunia, tapi kita akan punya Bapa di surga yang akan pelihara hidup kita. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana saya terpelihara sampai hari ini. Betul gak?
Kelihatan nggak saya terpelihara? Loh kelihatan loh. Iya kan? Makanya saya setiap kali nyanyi lagu ini ya, Bapa engkau sungguh baik. Itu selalu deep buat saya. Karena saya jujur mengalami betul siapa itu Bapa. Dan saya kenal betul siapa itu Allah Bapa buat saya. Dan Bapak Ibu sebenarnya perhatikan setiap kali kita nyanyi, bukankah nyanyian kita itu sebenarnya keluar dari kehidupan kita? Betul gak? Pengenalanmu akan Tuhan, pengalamanmu bersama dengan Tuhan, itu sangat berdampak dengan kehidupan penyembahanmu. Makanya tak kenal maka tak sayang. Sehingga panggilan buat Anda dan saya bukan hanya dipanggil untuk belajar teknik musik, iya itu penting. Belajar teknik nyanyi itu penting. Tapi ada yang lebih utama dari itu. Kita semua dipanggil untuk menyelami kebesaran dan kemuliaan Allah. Karena Bapak Ibu semua lagu yang keluar dari pengenalan akan Tuhan itu sungguh menjadi sebuah penyembahan yang tulus dari kita kepada Tuhan. Karena saya tahu betul siapa Dia dalam hidup saya. Makanya Bapak Ibu ini panggilan bagi kita semua ya. Kalau Anda sungguh-sungguh mau jadi hamba-hambanya Tuhan yang setia, setialah menyelami kebesaran Tuhan. Dan Bapak Ibu gini ya, di gereja juga masalah-masalah di dalam ibadah ya, itu karena kurang kenal siapa Tuhan. Kalau orang benar-benar kenal Tuhan itu siapa, berani gak dia telat datang ibadah? Hah? Orang Kristen zaman sekarang udah telat galakan dia lagi, betul gak? Ditanya kok telat? Loh ya penting kan khotbah belum mulai, kata dia gitu. Ya ada lagi yang waktu ditanya kok telat? Yang penting kan khotbah belum selesai. Jadi udah datangnya tengah-tengah khotbah tuh berarti. Ya. Bayangkan. Kalau Anda kenal betul siapa Tuhan yang Anda sembah, berani nggak Anda datang telat dalam ibadah? Anda kalau diundang Prabowo ke istana, berani telat nggak saya mau tanya? Anda dapat undangan nih, nggak pernah nih tiba-tiba Anda diundang sama Presiden Prabowo untuk datang ke istana. Kalau undangan jam 7 Anda datang jam berapa? Dari jam 5 udah di depan istana, betul nggak? Padahal yang mengundang kita datang ibadah tiap minggu itu siapa? Raja di atas segala raja. Kenapa? Karena banyak orang Kristen nggak kenal Tuhan loh. Ya. Dan masalah pengenalan akan Tuhan, ini tanggung jawab siapa juga? Selain tanggung jawab pribadinya sebagai penyembah Tuhan, ini juga tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita yang menyelenggarakan ibadah ini. Karena harusnya kita pun menyelenggarakan sebuah ibadah yang memperkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi bagaimana Anda dan saya bisa memperkenalkan Tuhan kalau Anda sendiri gak kenal Tuhan? Ini jadi masalah. Karena ada banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gak kenal betul siapa Tuhan. Makanya tiap minggu kalau dia WL ngomongnya ya itu lagi. Ya ada WL yang kalau dia maju ke depan kita udah tahu dia lagunya apa. Dari baru kita lihat oh dia WL-nya pasti ada lagu ini gitu kan. Karena udah gak ada ide lagi gitu loh. Ya karena pengenalan akan Tuhannya tidak semakin dalam. Bapak Ibu ini panggilan buat setiap kita ya. Untuk menyelami kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ya sehingga Anda menjadi penolong yang baik bagi jemaat ya. Bapak Ibu sebuah lagu hymn yang terkenal ya. Lagu ini The Love of God. Kasih Allah amat. Boleh ada pemusik gak ya? Ada pemusik bisa bantu iringin gak? Boleh dong tolongin. Main di C ya. Main di C. Ya. Oke, thank you. Oke. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang
Di bait yang ketiga, lagu ini begitu indah Bapak Ibu ya. Nah coba ya, waktu saya nyanyikan lagu ini di bait yang ketiga, Anda coba berimajinasi. Jadi gini Bapak Ibu, menyembah dengan berimajinasi itu kaitannya erat. Setiap kali Anda menyembah, Anda pasti berimajinasi tentang Tuhan, setuju gak? Pasti dong. Waktu Anda tutup matamu, sebenarnya Anda sedang membuka mata rohanimu dan berimajinasi tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, menurut saya lagu rohani yang baik adalah lagu rohani yang menolong kita berimajinasi dengan tepat siapa itu Tuhan. Dan perhatikan, lagu ini itu lahir dari sebuah pengenalan yang dalam akan kasih Allah. Ya. Perhatikan ketika saya nyanyikan lagu ini, coba Anda imajinasikan ya. Soft aja di bait yang keempat, bait yang ketiga ya. Dengan langit sebagai kertas. Anda bayangin ya, langit itu menjadi apa? Kertas. Batang pohon sebagai pena. Semua pohon di dunia menjadi penanya, jadi pulpennya ya. Air laut sebagai dawat. Semua air laut di dunia ini menjadi apa? Tintanya. Dawat itu tinta. Tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Indah gak lagu ini membuat imajinasi tentang Tuhan? Indah gak lagu ini? Kenapa Bapak Ibu lagu ini indah? Karena pengenalan yang dalam akan kasih Tuhan. Karena kalau tidak ada pengenalan yang dalam akan kasih Tuhan, bisa gak muncul lagu seindah ini? Gak mungkin bisa muncul. Ya, jadi Bapak Ibu seorang penyembah, semakin Anda mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah, maka Anda akan bisa bercerita tentang Tuhan dengan lebih indah lagi. Amin. Nah, saya ingin tutup sesi ini ya dengan statement ini nih penting. Ganggai Victor, seorang worship leader di India, dia bilang begini. Memimpin ibadah adalah tentang hati yang penuh dengan semangat untuk memperlihatkan apa? Kebesaran Allah. Ya, bukan hati yang penuh semangat untuk memperlihatkan permainan musik, intro lagu yang bagus, lagu-lagu baru yang keren, bukan itu. Tapi memimpin ibadah adalah tentang hati yang penuh dengan semangat, Anda bergelora untuk apa? Saya mau cepat-cepat hari Minggu. Kenapa? Karena saya ingin memperkenalkan kepada jemaat Allah yang setia itu. Allah yang penuh kasih itu. Allah yang penuh rahmat itu. Allah yang maha pengampun itu. Allah yang murah hati itu. Pertanyaan saya buat para pelayan-pelayan ibadah, masihkah ada hati yang demikian di hati kita? Atau jangan-jangan Anda selama ini melayani cuma karena jadwal doang? Atau jangan-jangan Anda selama ini melayani cuma karena gak ada orang lagi, mau gimana? Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, walaupun mungkin Anda melayani Tuhan kejeblos. Ada gak yang kejeblos? Banyak biasanya di gereja. Ya, habis gak ada orang lagi mau gimana. Ya, tapi ini Bapak Ibu, ini sebuah fakta penting. Kalau Anda bisa naik ke atas mimbar ini melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Betul gak? Bapak Ibu, banyak orang yang jago nyanyi, tapi belum tentu dikasih kesempatan sama Tuhan naik ke atas mimbar ini. Tapi kalau Anda dikasih kesempatan sama Tuhan di atas mimbar, walaupun
mulainya karena kecelakaan, karena kejeblos, karena nggak ada orang, karena ini itu. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, Anda dipilih sama Tuhan. Dan ingat, jemaat yang Anda pimpin adalah umat Tuhan yang telah ditebus oleh Dia dengan darahnya yang sangat amat mahal. Dan waktu Anda dikasih kepercayaan mimpin orang yang telah Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal, itu sebuah privilege yang begitu luar biasa. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kemampuanmu, karena kita semua tahu dan sadar bahwa kita gak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi saya ingin kasih tahu kabar baik buat Anda semua. Tidak ada yang kecelakaan Anda jadi pelayan Tuhan. Ya, Bapak Ibu gak ada di sini yang menjadi pelayan Tuhan itu karena kebetulan. Gak ada. Karena kalau kita semua yang hidup dalam Tuhan, kita semua tahu tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Amin. Ya, dan kalau Anda melayani Tuhan, apapun tugas Anda jadi singer, Anda jadi petugas multimedia, Anda menjadi soundman, Anda menjadi worship leader, Anda menjadi singer, pemusik. Lihat itu sebagai tugas yang mulia. Ingat, karena Tuhan telah mati untuk membuat kita semua menjadi para penyembah-penyembah Dia. Dan saya rindu di akhir sesi pertama ini, Bapak Ibu maukah kita persembahkan hidup kita seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan? Saya gak tahu Bapak Ibu kondisi Anda melayani Tuhan selama ini kayak apa. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang merasa terpaksa. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah terlalu lama pelayanan dan Anda rasa ini udah jadi rutinitas. Mungkin ada juga di antara kita yang selama ini engkau melayani Tuhan dan engkau jauh dari Tuhan. Engkau punya kehidupan ganda. Di gereja engkau melayani tapi keseharian engkau jatuh dalam dosa. Engkau hidup dalam dosa yang mengerikan. Tapi hari ini Bapak Ibu saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah membenci kita sekalipun. Tetapi Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Dia mau memberikan kelegaan bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari saat ini saya ingin mengajak kita merefleksikan setiap kebenaran yang telah kita terima di sesi pertama ini. Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang saat ini engkau melayani Tuhan dan engkau jauh dari Tuhan. Ada di antara kita yang sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Mungkin ada di antara kita yang mungkin kau merasa terpaksa. Engkau sudah kehilangan api dalam pelayanan. Mungkin kau mengalami tawar hati. Mungkin dalam hatimu ada banyak hal yang kau keluhkan. Mungkin kau berhadapan dengan orang-orang yang sulit di dalam pelayanan. Yang mungkin sudah membuat hatimu tidak beres lagi. Tapi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarkan Dia memberi kembali air hidup yang menyegarkan itu. Biarlah kita seperti perempuan Samaria yang datang kepada Yesus hari ini. Memohon disegarkan kembali. Siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, dari semua yang tadi disebutkan mungkin saya salah satunya Tuhan. Dan hari ini saya mau datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Yesus dengan tangannya yang terbuka menyambut kita pulang. Seperti Bapa yang menyambut anak yang hilang itu. Siapa di antara kita yang berkata demikian? Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Biarkan saat ini engkau mengalami Tuhan kembali. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dan inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
bagimu. Selidiki aku, ini doa kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Engkau melihat kami Tuhan. Kau tahu hati kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa sembunyikan ini kepada keluarga kami. Kami bisa sembunyikan ini di orang kiri kanan kami. Tapi kami tahu di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Karena hidup kami sebenarnya terbuka lebar di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau melihat hati kami. Bahkan sampai ke relung hati kami yang paling dalam. Tapi satu hal yang kami syukuri, Engkau tidak pernah membuang kami Tuhan. Engkau tahu segalanya. Tetapi firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan ketika Kristus mati bagi kita. Bukan di saat keadaan hidup kita baik. Tapi justru ketika kita masih berdosa. Ketika kami adalah seteru-seterunya Allah. Ketika kami mati secara rohani. Ketika kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tahu Tuhan Engkau telah memilih turun ke dunia. Engkau telah memilih mati bagi setiap kami. Sehingga kami Tuhan hari ini dengan penuh keberanian datang mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi rekan-rekan yang meletakkan tangan mereka di dada. Mungkin ada di antara mereka yang jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang hatinya penuh dengan kepahitan, dengan keluh kesah. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Hari ini Tuhan kami datang mengaku di hadapan-Mu. Hari ini kami datang membuka hidup kami. Dan kami kembali memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa. Rangkul kami, peluk kami, dekap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengaku di hadapan-Mu Engkau adalah setia dan adil. Dan Engkau mengampuni setiap kami. Seperti Engkau mengampuni perempuan Samaria yang punya 5 suami. Seperti Engkau mengampuni Petrus yang menyangkal-Mu sebanyak 3 kali. Kami percaya demikianlah Tuhan mengampuni setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami hidup dalam hidup yang baru dan kami ingin menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah yang sejati yang mempersembahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah berhenti berbicara di sesi pertama ini. Biarlah sesi yang dibagikan ini boleh sungguh berdampak bagi kehidupan kami semua. Agar kami menjadi pelayan Tuhan yang memberikan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk sesi berikutnya. Bahkan sampai malam hari nanti. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami stamina yang cukup untuk kami belajar bersama. Untuk kami bertumbuh bersama dan mengalami Tuhan bersama. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ingin menjadi penyembah yang lebih baik lagi bersama dengan iman. Katakan amin. 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 Oke. Berikan aplaus untuk Pak Tias Safandi dalam sesi pertama. Kita ada waktu sekitar 30 menit untuk snack. Tapi saya akan memberikan satu termin untuk kita. Mungkin ada 3 penanya di sesi pertama ini. Kalau ada pertanyaan yang mau bertanya silakan 3 orang. Kalau tidak ada yang bertanya, kita snack.
Enak gitu ya. Mungkin adakah? Ada? Satu, Pak Max. Ada lagi? Ada satu orang? 3 penanya? Ada? Oh, kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Max dulu ya. Terima kasih, Sir. Ya, Terima kasih Pak Tias. Bersyukur untuk materi yang sangat menarik ya bagi kami sore hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi seorang penyembah yang benar. Dan juga bagaimana seorang worship leader bisa juga membawa dan menuntun jemaat, menolong ya tadi ya. Saya pernah punya pengalaman begini Pak. Di dalam satu camp pemuda, kami berempat satu kamar. Jadi karena sudah pemuda semua, kami memang dapat bahan renungan ya. Tiap pagi subuh ya sudah harus bangun. Nah, saya itu menemukan ada seorang teman itu, ya kami karena sudah besar-besar terserah mau bangun jam berapa ya masing-masing ya. Nah, justru saya melihat ada satu teman agak jarang dia bangun dan membaca firman. Nah, saya berkesimpulan, Pak Tias, seseorang yang bisa sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar kepada Tuhan adalah seseorang yang tekun membaca firman. Nah, ya. Karena dari firman itulah dia tahu Tuhan kita itu seperti apa. Dan tadi Pak Tias saya ikuti ketika berdoa mengucapkan ayat-ayat firman. Nah, saya percaya kenapa itu keluar, pasti Pak Tias dari awal setia membaca firman. Ya, jadi saya punya pengalaman kalau hanya dengar khotbah cepat Pak lupa gitu dia. Tapi kalau kita sendiri yang menemukan dan kita yang baca ayat-ayat tadi itu ditemukan sendiri, wah itu sampai kapanpun tetap diingat. Mungkin bisa seperti itu ya Pak Tias, bagaimana menjadi penyembah kalau tidak mengenal Tuhan yang benar. Bagaimana bisa menolong menuntun jemaat kalau kita sendiri tidak punya pemahaman yang benar tentang firman. Itu barangkali yang menjadi pergumulan saya. Terima kasih. Iya, setuju Pak, setuju banget ya bahwa Bapak Ibu kalau kita bicara penyembahan kan pasti dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Dan satu-satunya tempat di mana Tuhan memperkenalkan dirinya dengan lengkap, jelas, detil hanya di dalam firman-Nya. Disitulah Allah mewahyukan dirinya dengan khusus, spesial ya. Sehingga firman Tuhan ini perlu untuk benar-benar kita pelajari. Dan memang membaca firman harus dengan hati yang terbuka ya. Karena setiap kali kita membaca firman dan kita mengerti, disitulah kita akan makin mencintai firman. Tapi masalahnya nih banyak kita baca firman gak ngerti. Dan akhirnya jadinya membosankan akhirnya gitu ya. Dan memang di situ perlu sebuah pergumulan bersama dengan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ya. Dan Bapak Ibu karena semakin kita mengenal Tuhan itu bukan hanya berdampak kepada penyembahan. Tapi berdampak kepada seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita, apa masalahmu, apa tantanganmu. Karena sebenarnya memang firman Tuhan tidak langsung memberikan jawaban straight ya. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita prinsip-prinsip penting bagaimana menjalani kehidupan. Jadi itu penting sekali, saya setuju banget. Ya, oke, ada lagi mungkin? Yang ingin bertanya, meresponi ataupun menambahkan, wah di depan nih silakan. Oh, ada satu. Ya. Ya terakhir ya, sebelum kita nanti masuk di dalam snack ya. Satu ya terakhir ya, silakan. Saya ingin tanya, ini mungkin ada sebagian dari pergumulan saya juga. Ya. Bagaimana cara kita sebagai orang Kristen itu tidak sebagai orang Kristen yang formalitas saja, yang kayak aku pergi ke gereja nyembahnya ya Tuhan Yesus, tapi sebenarnya nggak tahu kenapa kita tuh nyembah Tuhan Yesus, kita menyembah Dia dan lain sebagainya gitu. Kita cuma kayak ke gereja cuma sekedar formalitas. Aku ke gereja ya karena aku orang Kristen. Seperti itu. Terus yang kedua sama bagaimana cara kita supaya tidak tawar hati gitu. Oke. Sebagai orang Kristen. Oke, siap. Terima kasih. Iya, bagaimana agar kita jadi orang Kristen tidak cuma sekedar formalitas. Yang pertama kita harus mengalami kelahiran baru, itu pasti, ya.
Dan kelahiran baru itu anugerah, itu bukan upaya kita, itu memang anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Karena kalau kita tidak lahir baru artinya belum ada Roh Kudus di hati kita. Dan sebenarnya kalau saya pribadi bukan karena saya cinta sama firman Tuhan, tapi Roh Kuduslah yang membuat saya cinta sama firman Tuhan. Jadi kalau saya punya hasrat mendengar firman itu karena Roh Kudus di dalam hati yang membangunkan itu. Jadi bukan karena saya pinter atau bukan karena saya orangnya baik, bukan karena itu. Itu semua sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Dan memang mau tidak mau kelahiran barulah yang akan membuat seseorang itu bisa tidak hidup sebagai orang Kristen formalitas. Mohon maaf ya, menurut saya kalau orang benar-benar hidup Kristennya cuma formalitas KTP, itu kan kita kan mempertanyakan dia udah lahir baru atau belum. Karena kalau kelahiran baru ada Roh Kudus di dalam hati, hidup itu pasti akan bertumbuh. Itu pasti, nggak mungkin enggak ya. Dan ingat bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hati kita selalu akan menghasilkan buah roh. Itu pasti, itu sejalan gitu loh. Jadi makanya kita perlu untuk benar-benar mengalami kelahiran baru. Dan itu anugerah dari Roh Kudus. Yang kedua bagaimana agar kita tidak tawar hati. Nah di sini memang perlunya kita melihat segala sesuatu khususnya dalam kehidupan kita ya. Kita perlu terus intim dan berpaut kepada Tuhan. Nempel terus sama Tuhan. Masalahnya ada banyak orang percaya yang gak dekat sama Tuhan dan gak intim sama Tuhan. Apa sih yang bikin kita tawar hati? Pergumulan biasanya, masalah, tekanan, penderitaan. Ya makanya Rasul Paulus pernah bilang tuh di dalam 2 Korintus ya. Dia bilang gini, karena itu aku tidak tawar hati. Karena dia tahu bahwa apa? Walaupun dia mengalami penderitaan-penderitaan dalam dunia ini, tapi ada mahkota kelak, ada kemuliaan kelak yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Artinya apa? Paulus tuh punya pengenalan akan Tuhan. Dia tahu. Anda perlu tahu janji-janji Tuhan. Kita perlu tahu pengharapan-pengharapan kita dalam Tuhan. Kita perlu tahu dasar-dasar iman. Kalau kita nggak tahu ada mahkota kelak, bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan sekarang? Nggak mungkin bisa. Makanya Paulus bilang, makanya dia nggak tawar hati. Walaupun penderitaan yang Paulus alami itu mengerikan. Ya mungkin kalau kita jadi Paulus, kalau saya mengalami yang Paulus alami, mungkin saya bisa tawar hati. Tapi dia mengatakan apa? Karena dia tahu ada mahkota di depan, ada kemuliaan kelak. Nah di sini kan pengenalan akan Tuhan kan. Anda perlu tahu janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Anda perlu tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita secara lengkap. Karena semakin lengkap Anda mengenal Tuhan, kita semakin jauh dari tawar hati. Gitu ya. Jadi pengenalan akan Tuhan dan memang di sini perlu upaya ya. Kalau lahir baru kan anugerah, tapi mengenal Tuhan lebih dalam itu butuh upaya. Itu kerjasama antara kita dengan Roh Kudus di dalam pengudusan kita. Ya, oke sampai di sini. Oke, terima kasih Pak Tias dan teman-teman semuanya. Ada waktu sekitar 20 menit untuk kita bisa snack sebentar, bisa ke toilet ataupun bisa minum-minum